Kegiatan belajar 1. Konsep individu, kelompok, dan masyarakat. A. Konsep individu. Apa itu individu? Individu berasal dari kata individu, artinya tidak dapat dibagi-bagikan atau sebagai sebutan bagi manusia yang berdiri sendiri atau manusia perorangan. B. Kelompok dan masyarakat. Definisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, individu sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan sesama manusia lain di dalam menjalani kehidupannya. 2. Kelompok sosial. Kebutuhan manusia untuk saling berhubungan akan melahirkan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan. Ketiga, macam-macam kelompok sosial. A. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. B. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. C. In-group dan out-group. D. Primary group dan secondary group. E. Formal group dan informal group. F. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Kegiatan belajar 2. Interaksi sosial, pranata, dan struktur sosial. A. Interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling pengaruh-mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. B. Pranata dan struktur sosial. Istilah pranata sosial dengan asumsi bahwa social institution menuju pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Pranata sosial diberi arti sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan belajar 3. Peran dan status individu dalam kehidupan bermasyarakat. A. Kedudukan atau status. Menurut Sujono Sukanto, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar. Menurut Kamus Sosiologi, status diartikan sebagai 1. Posisi dalam suatu hierarki. 2. Suatu wadah bagi hak dan kewajiban. 3. Aspek statis dari peranan. 4. Prestise yang dikaitkan dengan suatu posisi. 5. Jumlah peranan ideal dari seseorang. B. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. C. Tujuan peran. Dalam meneliti peran-peran yang ada dalam masyarakat, akan ditemukan bahwa untuk setiap peran ada imbalan untuk mereka yang memainkan peran dan memainkan sebagaimana mestinya, dan hukuman bagi mereka yang gagal mempunyai atau memainkan peran.